Kita mulai aja ya. Baik Pak, mulai aja Pak. Ya, udah jam 20:05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Udah lebaran ya, tapi kita belum bisa ketemu langsung. Tapi nggak apa-apa lah ya. Lama-lama kita biasa juga nih, bisa melakukan perkuliahan lewat jarak jauh seperti ini ya, gitu. Baik, malam ini saya mau sampaikan software quality assurance dan software quality management. Dan kemudian juga nanti saya juga ingin menyampaikan secara umum tentang software testing ya, gitu sebagai bagian dari SQE atau SQM yang tadi saya sudah sampaikan. Ini jadi salah satu yang cukup penting ya dalam proses software engineering ya, yang nantinya akan membuat kita bisa dapat hal yang memang kita inginkan gitu, kualitas yang kita inginkan gitu. Ya, jadi itu nanti kita akan sama-sama diskusikan hari ini ya. Tapi sebelum kita ke software testing ya, saya kasih pengantar dulu supaya lingkup ya, yang akan kita bahas ini bisa terbayang gitu oleh kita semua gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan kualitas? Di situ ada software, ada kualitas, ada assurance gitu. Ya. Jadi yang pertama, masih banyak yang masuk nih ya. Jadi yang pertama itu tentang softwarenya ya. Kita tahulah semuanya tentang software itu apa gitu ya. Jadi kenapa disebut dengan produk intelektual? Karena kalau kita nggak pakai pikiran gitu, software nggak akan jadi gitu. Jadi intellectual property juga, kita bisa daftarkan software itu, apa yang kita buat itu secara hukum ya, supaya kepemilikannya bisa lebih abadi gitu. Nah, kemudian di situ ada kualitas juga. Nah, bagaimana software itu kita bisa kasih standar mana yang terbaik untuk software tersebut ya. Jadi kalau pakai bahasa teknisnya yang namanya kualitas itu adalah bagaimana kita bisa kompromi gitu ya. Kita bisa mencari kedekatan antara apa? Antara spesifikasi software yang dibuat ya, oleh siapa? Oleh programmer dengan yang diinginkan oleh customer. Itu yang namanya kualitas. Semakin dekat itu ya, semakin dekat itu bisa kita wujudkan ya, antara spesifikasi teknis dengan yang diinginkan oleh customer atau yang dibutuhkan oleh customer, itu kualitas semakin tinggi jadinya. Ya, begitu. Nah, jadi kalau kita gabungkan istilah ini ya, yang disebut dengan software quality atau kualitas software itu adalah suatu derajat ya, di mana sistem ya, ataupun komponen ataupun proses-proses yang ada di dalam software tersebut ya, bisa bisa mencapai requirement yang kita tetapkan ya sebelumnya secara teknis, dan juga bisa ketemu dengan customer atau user need ya, kebutuhan user atau ekspektasi dari user. Nah, itu yang diambil oleh IEEE sebagai sebagai makna dari software quality. Nah, jadi titik pandang untuk kualitas itu ada dua jadinya. Kalau kita lihat dari arti yang tadi ya. Jadi apa yang
dipandang oleh user, dan akhirnya apa yang dipandang oleh developer, kita sebagai developer misalnya. Ya, kalau user itu sederhana, ya. User itu sederhana, ya, dia apa yang dia inginkan gitu. Tapi kalau developer, karena dia sudah pakai standar, ya, standar paling tidak standar compilernya gitu. Dia mau bikin pakai aplikasi compiler apa begitu, makanya dia akan melihat spesifikasi yang paling bagus gitu, menurut ilmunya gitu, ya. Nah, bagaimana tuh kita sekarang, ya, dengan supaya softwarenya berkualitas, mempertemukan, ya, istilahnya apa? Hebatnya pengetahuan para developer dengan keinginan user gitu, ya, gitu. Mungkin awal-awal saya sudah sampaikan waktu pertama kali di kelas-kelas ini, ya, bahwa dalam pengalaman itu kalau kita terlalu memperturutkan keinginan kita gitu sebagai developer dan tidak memperdulikan apa yang diinginkan oleh user, maka software kita jadi tidak berguna gitu. Kita capek-capek bikin bagus menurut kita, tapi ternyata user nggak mau pakai gitu. Umumnya begitu, ya, karena itu bukan apa yang dia maui gitu, ya. Jadi titik pandang ini harus diketemukan nih semuanya nih, gitu, ya. User pengen cepat responnya, sedangkan kalau developer secara teknikal kita harus benar, gitu, ya. Mempertemukan kalau kita pengen perfect 100% benar, kadang-kadang jadi responnya jadi lambat kepada user, gitu. Itu juga akan jadi masalah, gitu, ya. User bisa mengontrol informasinya dengan mudah, gitu, ya. Tapi kita pengen bahwa setiap informasi itu harus terkendali di dalam struktur sistem yang biasanya terpadu lah, ya, ada terintegrasi lah istilahnya, atau apa lagi, terinteroperability lah begitu. Jadi banyak istilahnya di situ kalau di developer gitu, ya. Nah, kalau terkait dengan bantuan, ya, kadang-kadang kan user juga tidak selalu gitu ya pengen telepon developer kalau udah jadi softwarenya gitu kan, ya dia pengen ada satu help yang sangat bagus gitu, ya, jadi dia cukup baca help, dia bisa melakukan sesuatu dengan softwarenya tersebut gitu, ya. Sedangkan developer inginnya apa? Mudah dalam penanganan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari user gitu, ya. Ini banyak nih, ya. Kita harus mempertemukan semua item yang ada di sini nih, gitu, ya. Jadi ini dan seterusnya nih masih ada beberapa, ya. Nah, jadi kita harus cari trade-off kadang-kadang, ya. Trade-off itu apa artinya? Kadang-kadang ada yang harus dikorbankan dari sisi developer supaya user bisa secara maksimal memanfaatkan software itu. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi di sini mungkin saya garis bawahi bahwa yang namanya kualitas itu, ya, bukan yang terbaik menurut developer dan terbaik menurut user, bukan, tapi pertemuan dari dua bagian ini gitu, ya. Ya, ada kesepakatan yang terbaiknya yang seperti apa, ya. Makanya dalam proses kita melakukan software engineering, user itu harus selalu bersama kita gitu, ya. Ini sebagai catatan pertama, supaya apa? Supaya kualitas dari softwarenya bisa tercapai, ya. Itu. Nah, selanjutnya, ya. Ada istilah yang namanya software quality management, gitu. Akhirnya apa pertanyaan selanjutnya, ya, untuk mencapai kualitas? Bahwa kita perlu manajemen di sini supaya kualitas softwarenya bisa tercapai, gitu, ya. Nah, jadi manajemennya apa? Ya, di sini untuk supaya memastikan, ya, setiap level kualitas dari software yang kita buat, ya, produk software yang kita buat, ya, itu sesuai dengan standar dan prosedur yang kita ikuti, gitu. Dan tentu saja, ya, ya, ini akhirnya ujung-ujungnya membuat user menjadi bisa menerima, gitu, ya. Kita tetap harus punya standar, ya. Jadi jangan juga misalnya karena user pengen A, B, C, D, kita ikutin semua gitu. Tidak bisa begitu juga. Kalau gitu nanti sebagai software developer, masalahnya itu adalah
kita akan nggak selesai-selesai karena user itu kan seingat dia gitu. Wah, ini lebih bagus nih kalau begini gitu. Ya, kita sudah setuju dengan yang pertama misalnya. Tiba-tiba dia ingat yang lain gitu. Kalau gitu pakai prosedur yang ini aja nih, ini lebih enak. Nah, itu juga nggak harus begitu juga gitu ya. Itu kejadiannya kalau kita nggak melakukan manajemen yang baik, maka akhirnya kita sebagai developer kerepotan sendiri ya, karena tuntutan user pasti nggak akan habis-habis begitu ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, jadi ini yang disebut dengan software quality management ya, gitu ya. Jadi skupnya memang biasanya sih ya, semakin besar software yang kita buat, maka manajemen ini ya harus dilengkapi dengan dokumentasi yang sangat bagus gitu ya, untuk mencatat setiap progres atau setiap ya nantinya ya support yang continue setelah development kita lakukan ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi dengan adanya, nah ini juga ya menurut pengalaman saya ya, begitu kita mengerjakan sistem software yang sangat kompleks ya dengan dokumentasi kualitas yang bagus ya, begitu nanti ada programmer-programmer yang menyerah gitu. Ya, kadang-kadang begitu ya. Saat kita menjadi software engineer, kita punya pasukan para programmer gitu ya. Di tengah-tengah perjalanan programmer pada menyerah. Ya menyerahnya bisa banyak hal ya. Mungkin dia nggak nyaman dengan software engineer-nya, atau bisa saja juga ya ada yang ngebajak gitu. Ya, biasanya di dunia IT ini benar-benar hati-hati kita memanage orang. Salah satunya ya adanya pembajakan begitu. Pada saat di tengah-tengah proses kita melakukan software development, tiba-tiba programmer kita pada hilang gitu. Kan kita harus cari programmer lain. Pada saat programmer lain itu datang, ya kita kan kalau nggak ada dokumentasi yang bagus, kita harus menerangkan lagi dari awal ke mereka gitu. Jadi agak repot. Tapi kalau dokumentasinya bagus, suruh baca aja langsung si programmernya. Ya, nah itulah makanya kita belajar software quality management seperti ini, ya, gitu. Nah, selanjutnya, ya, di sini ada aturan, ya, SQM rules, ya. Jadi apa nih, ya, yang menjadi dasar, ya, software quality management. Jadi prinsip-prinsipnya yang harus kita jalankan dalam manajemen ini, ya, pertama untuk memastikan level kualitas itu tercapai. Ya, gitu. Itu yang pertama. Makanya kita harus punya standar level kualitas dari software itu di awal, ya. Jadi yang namanya SQM ini ternyata bukan tiba-tiba pada saat lagi kita lakukan develop software ada gitu, bukan. Tapi ini mulai dari perencanaan berarti, ya. Jadi required level of quality itu kita harus rencanakan dari awal gitu, ya. Terus yang kedua kemudian ya, supaya manajemen kualitasnya bagus, maka kita harus menciptakan yang disebut dengan budaya kualitas gitu. Ya. Ini banyak sekali ya, bahkan ini udah masuk ke ISO ya. ISO bagaimana kita membuat kualitas, budaya kualitas ya, budaya berkualitas di tempat kerja kita gitu ya. Itu ISO berapa gitulah ya, bisa dipelajari sendiri tuh ya. Itu nanti ISO itu bisa ditarik ke berbagai macam organisasi, salah satunya ya kita dalam pengelolaan software misalnya, atau pengelolaan teknologi informatik misalnya ya. Jadi begitu. Jadi kalau sudah tercipta budaya kualitas ini, maka si programmer juga akan lebih nyaman. Karena apa? Karena dia tahu batasnya ya. Yang namanya jelek itu kayak gimana, yang namanya bagus itu kayak gimana. Nah, itu lebih jelas, clear. Ya. Nah, jadi kemudian aturan SQM ini ya, yang paling penting itu ya, prinsip dasar itu adalah untuk mengurangi ya learning curve. Nah, kurva pembelajaran gitu. Ya. Karena kita sudah punya garis besar gitu ya, apa yang harus dikerjakan. Jadi kita selama melakukan software development ini, kita tidak seperti learning by doing gitu.
Ya, kalau learning by doing itu kan ada memang bagus ya, tapi biasanya perlu waktu lebih banyak karena kita akan merasakan sendiri kalau terjadi kesalahan-kesalahan gitu. Ya. Jadi begitu, ya. Learning curve itu juga tidak saja berlaku untuk tim yang mengerjakan, tapi juga untuk personal, gitu. Ya, kalau kita punya garis yang bagus, ya garis-garis besar pekerjaan yang berkualitas, begitu. Jadi setiap anggota tim sudah akan punya frame-nya masing-masing. Ya, apa perannya, apa batasnya dia bisa diterima pekerjaannya, dan apa batasnya itu pekerjaannya itu jadi tidak layak gitu. Ya. Jadi kan enak kalau kayak begitu ya, kita masuk ke dalam satu tim, di tim itu roles-nya udah ada gitu. Kita tinggal mengikuti roles, jadi kita nggak usah nanya sana, nanya sini, kita tinggal lihat dokumentasi dari kualitas yang diinginkan, lalu kita tinggal kerjakan, begitu. Ya, daripada kita misalnya, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang merasa gitu ya, begitu masuk ke dalam suatu organisasi, kantor, kita seperti apa, kayak orang asing aja nggak tahu mau ngapain dulu nih gitu. Nah itu berarti kantornya perlu disempurnakan tuh dengan adanya roles, dengan adanya satu apa frame pekerjaan untuk masing-masing apa namanya keahlian gitu yang masuk ke dalamnya. Ya, termasuk ini juga, ya. Dan yang terakhir juga ya SKM rules ini yang penting adalah ya dengan pengaturan manajemen yang kualitas yang baik, maka kita punya suatu proses menghindari kesalahan, ya, mencegah ya fault, ya, gitu. Pada saat development, ya, hal ini tentu saja sangat penting gitu. Jadi kita mencegah, apalagi kan kalau di software ya begitu nanti modulnya banyak, kalau kesalahan tidak terdeteksi dari awal, banyak modul A, B, C, sementara modul yang paling akhir kita buat sangat tergantung hasilnya dengan modul-modul sebelumnya. Nah itu kan salah di depan, berarti kesalahan yang terjadi adalah kesalahan sistemik gitu. Ya, jadi ada kemungkinan kita harus bikin lagi dari awal gara-gara kesalahan sistemik yang kita lakukan seperti itu. Ya, jadi itu kira-kira ya, itu SKM rules. Nah, sekarang selanjutnya, apa yang kita lakukan di dalam SKM? Ya, nah saya bilang tadi, dari awal kan, berarti kita harus punya quality assurance. Apa itu quality assurance? Standar kualitas. Ya, standar kualitas salah satunya. Ya, gitu. Jadi, apa yang kita capai? Sekarang kita mau bikin aplikasi apa misalnya? Ya, sekarang kita mau bikin aplikasi apa namanya pencatatan ya orang-orang ODP, PDP gitu, atau positif terkonfirmasi positif COVID misalnya, per wilayah ya, kelurahan, lalu kecamatan, lalu kemudian kota ya, dan seterusnya sampai nasional misalnya. Nah, apa yang membuat sistem itu berkualitas kira-kira? Nah, itu yang disebut dengan quality assurance. Ya, kita mau bikin standar perhitungan yang seperti apa gitu. Ya, memang terjadi sih kekacauan ya, memang di negeri kita pada saat proses mendadak ini gitu ya, mendadak pandemi ya gitu. Ini juga terjadi apa istilahnya? Data ya yang kurang benar, kurang tepat gitu ya. Dalam asuransi ini ya. Ini benar-benar berjalan dengan apa? Dengan keadaan yang sangat genting gitu ya. Si developer software semakin dituntut tuh ya kecerdasannya untuk membuat sistem dalam waktu yang singkat gitu. Ya. Supaya apa? Supaya bisa perhitungannya bisa dipercaya gitu. Sekarang kira-kira perhitungannya bisa dipercaya nggak dari gugus tugas COVID Republik Indonesia gitu, ya? Nah itu mungkin pertanyaan juga tuh. Nanti kapan-kapan boleh aja tuh direview ya bagaimana sih sebenarnya pengambilan data oleh Departemen Kesehatan tersebut gitu, ya? Apakah benar yang terkonfirmasi COVID itu adalah benar-benar hasil dari swab test apa dari
rapid test misalnya datanya. Nah, itu dari data aja kita masih bisa bisa dimodifikasi ya gitu. Nah, jadi dari standar yang kita tetapkan di awal, maka kelanjutannya adalah kita tuangkan di dalam suatu quality planning gitu. Ya. Quality planning inilah yang kemudian ya akan diturunkan lagi menjadi quality control gitu ya. Jadi quality planning bisa di awal, quality assurance bisa di awal pekerjaan sebelum bahkan pekerjaan dimulai. Ya, baru perencanaan ya. Yang bagian atas ini 2. Ya, sedangkan quality control kita lakukan pada saat pelaksanaan sampai nanti keluar produk gitu. Ya. Jadi begitu kira-kira, ya. Nah, jadi di sini ada catatan juga bahwa yang namanya quality management ya itu harus dipisahkan dengan project management untuk memastikan ya adanya independence dari budget dan schedule gitu ya terhadap terhadap perencanaan kualitas ini. Karena apa? Karena project management ya itu sisi lain dari quality management. Ya, project management akan bekerja sebagai yang dikerjakan gitu, ya, sebagai core pekerjaannya. Sedangkan quality management adalah suatu pekerjaan tambahan dari core tersebut untuk mengawasi pekerjaan itu benar apa tidak, gitu, sesuai dengan kualitas yang kita inginkan atau tidak. Ya, jadi gitu kira-kira. Ya, nah ini mungkin gambar ini bisa menunjukkan bahwa ada 2 jalur nih, ya, ada 2 jalur, ya. Ya, di sini ada software development process, ya. Nah, di bawahnya sini quality management process. Lihat, software development belum dimulai, ya, belum dimulai di sini. Ya, ini baru dimulai di development 1, ya. Sedangkan lihat, quality management process sudah dimulai dari awal. Ya, di sini ada standar dan prosedur, ya. Ya. Terus, ya ini berarti penetapan standar dan prosedur kualitas yang mau kita capai. Ya, kemudian dituangkan di dalam perencanaan kualitas. Ya. Nah, baru kemudian kita laksanakan di sini, lalu ada proses pengontrolan 1, pengontrolan 2, ya, pengontrolan 3 dan seterusnya. Ya. Jadi ini ada 2 jalur yang berbeda. Nah, terkait orang nih ya, ini terkait orang ya. Jadi ini slide ini menceritakan tentang makna dari software quality assurance. Ya, mungkin tadi saya sudah terangkan gitu ya. Secara garis besar. Sebenarnya intinya adalah ini ya. Merencanakan sistematik ya pola-pola sistematik dari aksi-aksi yang dibutuhkan untuk membuat kita ini confident ya dengan produk yang kita buat itu akan pas dengan technical requirement gitu. Ya, jadi begitu kira-kira. Ya. Nah, yang saya ingin katakan di sini ya, software quality assurance ini ya. Kalau saya sebagai software developer ya, dibanding saya harus nyewa orang quality gitu, orang kualitas gitu ya. Orang apa istilahnya? Kadang-kadang kalau di organisasi itu disebut dengan orang dari bagian standar gitu ya. Saya mungkin lebih senang kalau dapat programmer yang mengerti SQM. Nah, gitu. Ini juga mungkin sebagai anjuran lah bagi kawan-kawan semua nih, ya, yang misalnya sekarang sebagai programmer misalnya, ya, ataupun software developer gitu, ya. Kalau belum punya penguasaan tentang standar-standar kualitas dari software, maka ikutilah sertifikasinya. Itu saran dari saya. Ya. Atau belajar aja gitu, ya. Kalau ada sertifikasi, ya tentu saja harus bayar ya. Tapi dengan ada sertifikasi, kita semua ada jaminan bahwa orang ini ahli gitu, ya, gitu. Ya. Jadi kalau kalaupun belajar sendiri juga nggak ada masalah gitu. Kalau untuk dapat keahlian aja, cuma untuk membuktikan keahlian biasanya agak susah kalau nggak ada sertifikat kalau sekarang. Apa-apa diminta sertifikat dulu gitu. Ya.
Kecuali kalau kamu mau kawan-kawan di sini semua mau jadi akademisi gitu, ya. Silakan sekolah sampai doktor gitu. Setelah itu ya selalu belajar terus ya, mengetahui banyak hal ya. Nanti dari dokter itulah kepakaran itu akan bisa diakui gitu oleh orang lain. Udah cukup tuh kalau dokter kan udah mentok ya gitu. Tapi kalau tidak, ya pakai sertifikasi-sertifikasi. Ya itu orang-orang itu. Jadi saya sendiri kalau sebagai software developer, saya akan cari apa? Saya akan cari programmer yang menguasai SQM. Ya, saya bayar double dia, gitu. Daripada saya harus sewa orang lain khusus buat kualitas biasanya. Itu lebih mahal dan belum tentu kena dengan software kita gitu, ya. Jadi gitu kira-kira, ya. Nah, ini ada beberapa istilah lain, tapi saya nggak akan bahas ya, karena ini sama saja. Nah, di sini ada apa tadi dua istilah ya, quality assurance sama quality control, ya. Nah, quality assurance itu mencakup semuanya, sedangkan quality control akan melingkupi pinggirannya, ya. Pinggiran dari quality assurance, ya, kalau disatukan ya, gitu. Ya. Jadi di tengah-tengahnya proses quality control ini ada yang namanya software quality testing, gitu, ya. Jadi kontrol ini kita akan melakukan testing kualitas terhadap software assurance yang sudah ditentukan sebelumnya, ya. Jadi quality assurance lingkupnya lebih besar, melingkupi quality control di dalamnya dan meliputi testing kualitas di dalam quality control. Jadi begitu kira-kira, ya. Nah, quality planning adalah salah satu teknik untuk mengadopsi standar-standar yang ada di quality assurance, ya. Jadi ada setiap komponen quality assurance-nya kita adopsi atau kita custom supaya cocok dengan project yang kita lagi buat, gitu, ya. Misalnya gini, dulu pernah dapat pekerjaan memeriksa software di Bank Indonesia. Gitu. Softwarenya baru dibuat sama siapa? Sama Rusia. Sebel juga sih sebenarnya dapat kayak begitu. Kok bikin software gituan aja harus ke Rusia gitu. Ke Gunadarma juga bisa sebenarnya gitu. Ya. Tapi alhamdulillah sih Gunadarma masih dapat kesempatan buat menguji ya kualitas dari software tersebut gitu. Nah, kemudian kami rapat gitu ya menentukan asuransi apa kira-kira yang mau kita standar kualitas apa yang kita adopsi gitu. Ya, kita baca semua standar kualitas dari mana? Dari berbagai macam konsorsium internasional. Dari berbagai macam standar kualitas software yang dikeluarkan oleh negara-negara maju misalnya. Ya, waktu itu Amerika misalnya. Terus Australia misalnya, Singapura gitu. Mereka punya standar-standar kualitas buat software. Ya. Kemudian ya kita lihat softwarenya software apa ya dibikin oleh programmer Rusia, oleh software engineer Rusia. Lalu kita coba sadur. Akhirnya buatlah dokumen quality planning ya. Kita sadur dari berbagai macam sumber tersebut, jadilah dokumen besar gitu. Dokumen besar ini kemudian kita presentasikan ke BI. Ya mungkin karena bagus presentasi kita dari berbagai macam orang gitu ya. Dari berbagai macam vendor yang mengajukan proyek ini akhirnya Gunadarma yang diterima gitu. Ya. Pastilah kalau kita pakai standar yang bagus dan kita menyajikannya dengan bagus ya, maka orang percaya. Ya, itu jadi catatan juga buat kita ya. Dan itu dituangkan dalam quality planning yang bagus gitu. Ya. Akhirnya quality planning yang bagus akan membuat ya quality control yang terpadu, yang terintegrasi gitu, ya. Kadang gini, ada pertanyaan. Kalau kita ngontrol terus, ya, kalau kita mengontrol terus suatu ini, ya, berarti habis dong waktu kita proses melakukan development, gitu, ya. Nah itu juga pertanyaan yang sebenarnya dari pengalaman itu bisa dijawab, ya. Justru kalau kita sering melakukan kontrol, maka kita bisa mengurangi kesalahan yang terjadi. Baik kesalahan yang sistemik ya ataupun kesalahan yang insidental gitu. Dan dengan mengurangi kesalahan-kesalahan itu artinya apa? Kecepatan proses software development kita akan menjadi lebih cepat
gitu loh. Ya, kita akan menemukan kecacatan dengan lebih cepat, gitu. Ya, dan kita juga bisa memastikan semua yang kita lakukan itu benar, gitu. Jadi quality control itu begitu, ya, gitu. Jadi jangan khawatir, ya, dari pengalaman saya dengan menggunakan quality control yang baik, maka akhirnya kita punya apa? Punya waktu, ya, yang cukup banyak untuk menyelesaikan software, ya, karena setiap langkah penyelesaiannya kita sudah bisa pastikan, ya, benar, gitu, ya. Jadi jangan khawatir sebenarnya dengan perencanaan yang baik kita nggak akan kehilangan. Bahkan ya, kalau kita kehilangan programmer di tengah jalan itu pun tidak akan terlalu mempengaruhi waktu, gitu. Karena programmer yang kita baru rekrut itu akan langsung memahami apa yang harus dia kerjakan, gitu, ya. Nah, jadi gitu kira-kira, ya. Nah, testing sendiri, ya, kita lakukan bukan testingan gitu ya, bukan testing mendadak testing gitu. Testing itu direncanakan gitu, merupakan bagian dari yang integral tadi, bagian dari integrasi yang tadi dari quality control gitu, ya. Quality controlnya jelas, maka testing yang dilakukan juga akan langsung kita bisa yang tepat gitu ya, ke arah yang tepat, ke fokus yang tepat yang harus kita tes, ya. Nah, ini juga jadi catatan nih buat kita semua, ya. Dalam penulisan tesis nanti, ya, begitu kita nanti bikin sesuatu produk, ya, kita rencanakan tuh kan, di mana? Di bab 3, kan, gitu, ya. Di bab 3 itu sebagai perencanaannya. Kemudian perencanaan itu kita implementasikan dalam pembuatan. Di mana itu? Di bab 4, gitu. Ya, di bab 4. Nanti di bagian pembuatan itu pada saat implementasinya tentu saja kan ada apa di belakangnya? Ada pengujian. Ya, ada analisis di belakangnya. Nah, itu yang jadi catatan tuh di bab 4 bagian akhir. Ya. Jadi perencanaan menganalisis atau menguji dari apa yang kita buat itu bukan tiba-tiba datang ya begitu saja, tapi lihat ke bab satunya di perencanaan ya secara singkat ya, tujuan yang mau dibuat apa, standar kualitas yang mau dicapai seperti apa gitu. Kira-kira menjawab itu nggak di bab 4-nya gitu ya. Jadi ini masih banyak saya temukan pada saat proses pembimbingan ya, baik skripsi atau tesis ya atau disertasi, itu kadang-kadang kita salah menguji gitu ya. Di bab 1 kita mau standar kualitas apa, yang diuji apa gitu. Nah, makanya itu kita bolehlah sedikit ya. Jadi nanti di tesis kita tulis bukan hanya software development cycle aja, tapi juga quality development cycle-nya sendiri gitu. Seperti yang gambar yang tadi, ada 2 jalur pekerjaan ya. Sebenarnya dengan begitu kesuksesan kita membuat suatu sistem ya atau membuat suatu aplikasi software itu akan menjadi lebih besar lagi kesuksesannya gitu. Ya, jadi begitu kira-kira. Ya. Nah, jadi ya ini beberapa contoh ya, misalnya ya ada code inspection, ada technical review, ada stage gates, ya ada macam-macam lah ya teknik. Nanti ada semuanya di presentasi yang saya bagikan di di virtual kelas Gunadarma itu ya. Detailnya ada di sana semuanya ya gitu. Nah, lihat ini sebagai perbandingan aja ya. Yang namanya kalau quality control itu ke produk, tapi kalau quality assurance ke proses gitu. Ya, quality control akan terjadi kalau ada sesuatu, berarti dia akan reaktif terhadap sesuatu. Tapi kalau QA ya di awal ya kita mengassurance, maka kita akan proaktif. Ya, kita akan memprediksi. Kalau begini, maka lakukan plan A. Kalau begini, lakukan plan B. Misalnya begitu. Ya. Kalau quality control lebih ke fungsi-fungsi dari software yang kita buat, ya, line of function. Kalau quality assurance lebih ke pengaturan staffnya.
staff-staff ini atau programmer-programmer ini benar atau tidak, ya. Database developer ini benar atau tidak membuat database-nya, mengintegrasikan program dengan database-nya, dan seterusnya, ya. Lebih ke staff function, ya. Kalau quality control lebih ke cari, ya, kecacatan dari software, tapi kalau quality assurance lebih kemana? Melakukan pencegahan dari suatu kecacatan software, ya. Jadi itu kira-kira, ya. Nah, ini saya terakhir ini ada beberapa model, ya, quality, ya, dari software yang kita bisa buat, ya. Ini tahun 77 model 3, ya. Quality software, di bawahnya ada product transition, product revision, sama product operation. 3 hal ini bisa kita ukur nih, apa yang kita ukur nih? Portability, reusability, interoperability-nya. Ya, nanti detailnya apa? Detailnya itu bisa lihat di standarnya mereka ini. Ada white book-nya punya mereka yang bisa dibaca lebih lanjut. Ya, ini contoh namanya model 3 yang dikeluarkan oleh McCalls, ya, tahun 77. Kemudian ada BOEMS model, ya. Di sini bisa dia dari general utility, ya, dibagi menjadi as utility, ya, maintainability, dan portability. Masing-masing ada yang beririsan, ya. Ya, reliability, ada robust juga, human engineering, ada robustnya juga. Jadi ini adalah nilai-nilai yang akan diukur, nilai-nilai kualitas yang akan diukur, ya, detail kualitas yang akan diukur, ya, dari bagian-bagian ini. Jadi ada yang diukur beberapa kali karena kita pengen lihat sub bagian yang lebih tingginya, ya, itu BOEM models, ya. Terus IBM juga mengeluarkan, ya, IBM juga mengeluarkan, ya. Di sini ada yang mengeluarkan namanya FU, ya, RPS, ya. Quality itu ada 5, ya, yang akan bisa dilihat. Pertama dari fungsinya, dari kegunaannya, dari reliability-nya, ya, kehandalannya, dari performance-nya, dari kinerjanya, ada supportability-nya. Masing-masing bisa dinilai bagian-bagian lebih detail, ya. Nah, gitu. Terus ini juga yang sampai sekarang juga masih dipakai, IBM juga masih dipakai gitu, ya, oleh IBM-nya sendiri dengan pengembangan-pengembangan yang lebih kekinian dari sekarang, bisa dicari sendiri, ya, di bagian situs IBM-nya. Nah, kita juga punya ISO, ya. ISO, ya, 9126. Ini juga merupakan apa, ya? Merupakan bagian-bagian atau elemen-elemen, komponen-komponen standar kualitas yang kita bisa gunakan, ya. Sini ada functionality, reliability, dan sebagainya. Mirip lah seperti yang IBM, tapi dikembangkan oleh ISO dengan berbagai macam pengembangan yang khas gitu, ya. Jadi kita sebenarnya bisa bikin sendiri gitu, ya. Nah, sebenarnya begitu nantinya kita sebagai software engineer mau melakukan quality assurance, maka kita akan ambil standar-standar yang saya sampaikan di sini gitu. Salah tiganya, ini baru 3 ya gitu. Masih banyak lagi standar-standar yang lain gitu, ya. Dari standar ini kita turunkan kira-kira mana yang cocok dengan software yang kita lagi buat gitu, ya. Jadi nanti nggak semua standar ini harus dipakai gitu. Kita akan pilih mana yang faktual untuk software kita, mana yang tidak gitu, ya. Nah, jadi itu kira-kira yang ingin saya sampaikan tentang apa ini? Tentang, ya, software quality assurance dan software quality management, ya. Jadi jelas ya gambarannya, ya. Gambaran bagaimana kita, ya, sangat penting, ya, melakukan perencanaan kualitas dari awal, ya, dari software ini. Nah, slide yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, ini adalah tentang software testing. Ya, ini juga lebih detail lagi dari software quality assurance dan software quality management, ya, gitu. Jadi ini saya ingin menggambarkan saja, ya. Ini cukup banyak ya slide-nya gitu.
sekitar 120 nih. Kita bakalan selesai subuh kayaknya nih. Gitu ya. Enggak, insya Allah enggak ya. Tenang aja, tenang. Gitu. Jadi kita akan coba di sini ya, secara singkat saja ya. Apa sih sebenarnya software quality testing ya? Gitu. Tadi kan banyak hal ya di sana ya. Tadi saya sudah jelaskan, testing itu bagian dari quality control ya, gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Ada dua macam testing ya yang kita bisa lakukan, yang disebut dengan testing fungsional dan testing non fungsional ya. Ini saking banyaknya ini ya, saking banyaknya. Saya cuma kasih contoh 3 buat fungsional ya, dan 4 untuk non fungsional gitu ya. Nanti kawan-kawan semua bisa baca ya selebihnya gitu ya di tayangan-tayangan yang saya bagikan di V-Class ya gitu. Itu bisa jadi pedoman. Ada software metrik juga di sana ya di bagian pertemuan yang kedua gitu ya. Dan jangan lupa juga perkuliahan kita yang sinkronus di V-Class itu forumnya diisi semua ya, karena forum itu saya mencatat kehadiran kawan-kawan semuanya gitu ya dengan pengisian forum ya. Cuma untuk yang tugas akhirnya sebagai ujian nanti akan saya isikan besok pagi ya ke V-Class. Jadi nanti masing-masing akan punya tugasnya masing-masing ya untuk melaksanakan ujian ya perkuliahan ini ya. Jadi begitu kira-kira. Nanti bisa dilihat lagi sambil ngisi forum yang ada di 3 pertemuan di sana ya di V-Class Gunadarma ya. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan dulu tentang ini ya. Ini masih pada kuat nggak ini? Atau udah pada ngantuk nih? Jangan-jangan nih, gitu. Ya, aman ya, gitu. Saya lanjutkan aja ya, gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke fungsional testing ya. Jadi kalau mau kita lihat di sini ya. Oke. Testing itu ada 2 macam ya. Pertama fungsional, ada 3 macam, boleh kita bilang 3 macam ya. Cuma maintenance ini nanti testing yang akan kita lakukan untuk perawatan ya setelah purna jual gitu ya. Jadi pertama ya yang fungsional testing ya. Sini ada banyak nih, lihat ya. Ada unit testing, integration testing ya, smoke and sanity ya, user acceptance. Nah, ini penting nih ya. Ini saya akan ngasih contoh yang penting-penting aja yang supaya bisa ditulis di tesis nanti gitu ya, gitu. Dan kadang-kadang juga ya yang sering kita lupakan, kebanyakan kita nih bikin tuh cuma fungsional testing, tapi non fungsionalnya enggak. Performanya enggak kita lakukan ya, endurance, load ya, atau stressing ya, volume testing atau stressing testing gitu. Itu kita nggak lakukan yang sebelah sini. Ya, apalagi ini maintenance gitu ya. Maintenance itu tersendiri ilmunya ya gitu. Ya, tersendiri ilmu maintenance itu tersendiri ya. Jadi mungkin lebih dari 100 tipe testing untuk yang semuanya ini ya gitu. Jadi di tayangan ini sudah cukup banyak ya. Nah, sekarang saya akan lihat testing fungsi ya. Dari gambar ini kita bisa membayangkan ya, fungsional testing itu bertingkat, mulai dari bawah unit test ya. Unit test itu berarti unit, bagian-bagian dari program yang kita buat, kita tes secara unit. Ini biasanya kalau unit test itu bagian yang terkecil ya. Kita akan melakukan ngecek ya suatu fungsi di dalam program ya. Biasanya begitu ya.
Jadi unit yang terkecil. Kemudian ya, nah celakanya ini unit tes ini pasti banyak gitu. Karena fungsi di dalam suatu program pasti banyak gitu. Ya, gitu. Makanya ini biasanya unit test itu dibebankan ke siapa? Ke programmernya sendiri gitu. Ya, programmer-programmer yang kita punyai itu harus kita kasih assessment, ya, fungsi yang dia buat tuh harus lulus tes gitu, ya, gitu kira-kira, ya. Nah, kemudian ya, ada tingkatan lebih tingginya namanya integration test, ya. Begitu fungsi-fungsi yang sudah dites secara individual ini kita satukan dengan fungsi-fungsi lain, ya, maka kemudian ya kita akan melihat mana yang tidak cocok dari fungsi-fungsi tersebut. Itu namanya integration test. Ya. Jadi udah gabungan ya, ada gabungan ya. Jadi gabungan dari apa? Dari unit-unit tes yang ada ya. Kemudian lebih tingkat lagi end-to-end test. Jadi kita mulai melibatkan database, melibatkan service, melibatkan apa namanya bagian-bagian yang lain ya yang di luar sistem kita tapi punya hubungan erat dengan sistem kita. Itu yang disebut dengan end-to-end test. Ya. Nah, sisi lainnya ya end-to-end test itu kadang-kadang nggak perlu juga sih sebenarnya kalau kita sudah yakin ya atau software kita nggak terlalu apa namanya nggak terlalu rumit gitu ya. Kita biasanya langsung melompat kalau di tesis-tesis atau di skripsi-skripsi langsung melompat ke UI test. Ya, gitu. UI test atau kadang-kadang disebut dengan UAT di situ user acceptance test. Udah cocok belum dengan user gitu, layout-nya, ya, kemudahannya dan seterusnya. Itu sebenarnya UI test sebenarnya. Ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, itu yang disebut dengan functional test. Ya. Ini banyak tekniknya ya, gitu ya. Banyak sekali tekniknya ya. Ya. Jadi apa saja misalnya yang dites gitu ya. Ya, pertama mainline function-nya ya. Basic usability-nya ya, kebutuhan dasarnya ya. Accessibility-nya ya, menu-menunya jalan atau enggak. Ya, kalau diklik A bener nggak keluarnya A gitu. Ya. Atau kondisi-kondisi error. Ya. Kan software yang bagus itu walaupun error ya, dia akan ngasih tahu ini error gitu. Ya, tolong ulangi lagi. Nah, itu yang bagus tuh. Yang jelek adalah begitu error terjadi, softwarenya keluar gitu dari eksekusinya gitu. Nah, itu yang jelek tuh misalnya. Jadi kalau bisa ya, ya misalnya gini lah. Kita nggak mau ya lagi melakukan transaksi di ATM gitu untuk ngambil duit. Softwarenya ya karena salah tekan tiba-tiba reset dia keluar prom gitu di ATM, bingung jadinya kita kan kalau gitu, ya. Gitu. Ini sebenarnya kalau ada masalah dengan ATM, pencet aja tombol cancel terus-terusan, nanti akhirnya kartu kita keluar sendiri, biasanya begitu. Jadi ada yang begitu-begitunya tuh, ya. Nah, ini juga bagaimana proses kita melakukan functional testing, ya. Pertama, identifikasi inputnya apa saja, datanya apa saja, ya. Kemudian kira-kira ya expected-nya apa kalau kita hitung manual, kalau kita jalankan suatu fungsi, ya hitung dulu dengan manual, kira-kira hasilnya apa, benar nggak dengan data seperti itu, dengan data yang sudah kita tentukan di langkah pertama gitu, ya. Jadi kita harus buktikan gitu ya, kalau benar ya menurut hitungan kita sama juga dengan yang dikeluarkan oleh software itu berarti benar gitu ya. Terus atau ya yang ketiga ya functional testing itu kita lakukan kasus-kasus ya studi-studi kasus yang kita bebankan kemana ke software tersebut gitu. Kira-kira apa hasilnya gitu ya. Nah baru di bagian terakhirnya kita lakukan perbandingan antara yang aktual dengan yang kita ekspektasi dengan hitungan. Nah, itulah kira-kira yang kita lakukan kalau melakukan testing ya. Jadi begitu. Nah, ini mungkin perbedaan ya gitu.
sedikit perbandingan head to head antara fungsional testing dengan non fungsional. Ya, saya nggak usah bahas banyak-banyak lah ini mah, ya, gitu. Bisa dibaca sendiri. Nah, yang saya pengen sampaikan, nah ini ada beberapa tes tools ya gitu untuk melakukan otomatisasi sedikit lah gitu ya, supaya kita nggak melakukan tes secara manual gitu ya. Situ ada Ranorex Studio, ada Selenium ya, ada JUnit gitu untuk khusus Java application ya. Misalnya ada lagi misalnya Swap UI misalnya ya. Watir, wah dan banyak lah, banyak ya. Ini tools-tools untuk melakukan fungsional test ya. Jadi silakan nanti ya kalau pengen melanjutkan ya di bidang ini ya, ini harus sering-sering cari nih ya fungsional testing tools gitu ya. Sering-sering nyari dan sering-sering coba supaya apa? Supaya kita bisa istilahnya ya? Kita mempercepat ya proses tes itu. Atau sebetulnya kita bisa juga lakukan apa? Kita juga bisa lakukan yang namanya buat sendiri gitu ya. Kalau ini kan udah dibikin sama orang lain gitu. Ya. Saya di V-Class ya. Di V-Class saya sudah cantumkan juga ya contoh Google ya. Di video kalau nggak salah YouTube ya. Dia membuat suatu testing sendiri tuh aplikasi testing sendiri untuk softwarenya gitu ya gitu ya. Nah ini terkait dengan apa tadi fungsional testing, hierarkinya kurang lebih ini ya, sistem testing sama akhirnya acceptance testing paling atas ya, unit, integration, system, baru acceptance ya. Ini secara ringkas seperti itu ya gitu. Nah ini terkait dengan unit testing, saya pikir saya nggak akan bahas terlalu detail ya. Jadi kalau mau ngetes unit testing bisa manual, bisa juga otomatis ya. Otomatis ya, kita bisa, nah ini contohnya ya, otomatis maupun manual ya, kita bisa ngecek code itu dari beberapa hal ya, dari statementnya ya, dari decisionnya ya, nanti ada decisionnya, terus ada percabangannya, dari kondisinya, dari finite state machine coverage-nya gitu, secara umum, secara keseluruhan. Ya kalau udah satu bundle pekerjaan ini pakai finite state machine. Kita dulu belajar automata itu gunanya untuk ini nih, ya salah satunya, ya mengecek nih. Ini yang harus kita cek di secara unit gitu, ya. Untuk unit testing ini juga macam-macam nih, ya toolsnya, ya. Jadi bisa dicek ini, ya. PHP unit juga ada untuk PHP programmer gitu. Atau kalau memang punya, biasanya begini juga, kita kan sekarang pada pakai framework nih bikinnya gitu ya, Laravel misalnya dan seterusnya. Nah nanti silakan cari tuh testing unit buat Laravel, misalnya apa gitu. Ya jadi silakan Anda bisa cari juga model-model berbasiskan framework seperti itu tadi. Ya selain Laravel apa misalnya CI misalnya. Gimana sih caranya melakukan unit testing untuk CI framework misalnya? Ya itu tinggal cari aplikasinya apa kira-kira ya. Nah ini unit testing ya. Terus kemudian ada integration testing ya. Integration testing itu lebih luas lagi ya. Di atas unit testing. Sini ada big bang, ada top down, ada bottom up, ada sandwich atau hybrid ya testing ya. Jadi integration testing juga nanti silakan baca sendiri ya gitu. Saya mau cepat aja ya. Jadi secara umum misalnya ini saya cuma menggambarkan aja ya. Biasanya modul itu kalau dari bottom up, teknik bottom up ya, ini saya ambil salah satu contoh aja ya. Kita akan tes modul yang paling bawah yang merupakan unit terkecil dari suatu modul yang ada di parents-nya gitu, di atasnya. Ya.
Makanya kita akan dari bawah, itu bottom up gitu. Ya, di sini juga ada top down, berarti kalau top down ya secara umum dites dulu, baru nanti secara detail kita satu persatu masuk ke dalam bagian sub-subnya. Ya, gitu kira-kira. Ya. Nah, selanjutnya ya. Ya. Suara saya masih jelas ya? Bisa kedengeran ya? Ya. Masih, Pak. Ya. Terus selanjutnya juga ada juga ya integration testing itu beberapa kriteria ya. Biasanya ini sudah tidak integration testing ini sangat sedikit aplikasinya gitu ya. Kita harus menggabungkan berbagai macam aplikasi dari unit test ya sehingga bisa mempercepat integration testing ini ya gitu. Ya. Tapi kalau kita bikin dengan menggunakan framework itu mungkin akan lebih mudah ya. Karena framework sendiri basisnya adalah kan pengintegrasian fungsi-fungsi. Ya. Jadi itu sebenarnya lebih mudah lagi kalau kita menggunakan framework untuk integration testing ini ya. Lebih tinggi lagi dari integration testing ada system testing ya. Nah, kalau system testing mulai banyak nih itemnya. Ya, jadi bukan fungsi dari programmingnya saja, bukan dari code-code-nya aja, tapi mulai melihat ke dokumentasinya ada nggak, ya, recoverability testingnya, kalau ada apa-apa, software ini akan cepat merestart dan mengembalikannya gitu. Ya, contohlah kalau kita suka bermasalah dengan Microsoft Word misalnya, ya, walaupun belum di-save, udah ada automatic save misalnya begitu ya. Itu kan recoverability sebenarnya. Ya, kalau kita lupa save, tiba-tiba ada masalah dengan Word-nya, kita masih bisa lah dengan yang automatic saving itu, gitu. Ya, itu recoverability testing. Ya, terus ada load and stability testing, ada security testing, ya, ada scalability testing, ada installation testing. Jadi sistem itu udah mulai banyak. Ya, ini lebih luas lagi, gitu. Ya. Nah, ini yang kita kenal nih. Ya, kategorinya black box dan white box gitu ya. Kalau black box apa kira-kira ya, pokoknya inputnya ini harusnya keluarnya ini, nggak peduli di dalamnya kayak gimana gitu ya kan, gitu. Itu black box. Sedangkan kalau white box itu adalah seperti unit testing satu persatu. Kita harus tahu persis apa yang terjadi, proses-proses yang ada di dalamnya itu sampai keluarnya dengan yang diinginkan itu ya. Gitu kira-kira. White box lebih teliti ya, tapi lebih lama gitu. Black box lebih cepat ya, tapi mungkin ya kita kira-kira lah gitu ya. Kira-kira 80% lah gitu. Ya. Nah, itu sistem testing ya. Nah, itu ya tiga hal yang terkait dengan fungsional testing ya. Nah, yang kedua dari testing yang bisa kita lakukan ada non-fungsional testing ya. Nah, security yang tadi sempat disebut di fungsional sebagai salah satu dari sistem testing ya. Itu security-nya biasanya dalam spesifik fungsi tertentu ya. Tapi kalau di non fungsional maka security-nya akan lebih luas lagi ya, begitu. Biasanya begitu ya. Jadi ini sebenarnya agak tipis-tipis juga sih sebenarnya kalau kita sudah ngomong sistem testing ya dengan non fungsional testing, karena itu ada irisan-irisan yang dilakukan juga di non fungsional testing. Karena security itu sebenarnya kan non fungsional. Fungsi utamanya apa misalnya? Ini software akuntansi. Berarti kan fungsionalnya apa? Akuntansi gitu. Tapi yang namanya software akuntansi kan harus ada security-nya. Ya, security-nya itu disebut dengan non fungsional. Ya, di luar akuntansinya sendiri, tapi dia menjadi pelengkap sebagai pelindung aplikasi akuntansi ini supaya tidak dimanipulasi oleh orang lain, misalnya begitu ya, gitu. Ini macam-macam ya, security, ada load, ada stress, ada performance, usability, scalability, data integrity, resilience,
ya, recoverability dan acceptance, ya. Termasuk kita ngecek user ya, UAT itu ya, user acceptance test itu ada di sini juga, gitu, ya. Atau sebagian juga ada di fungsional gitu, ya. Jadi kalau user acceptance test yang ada di sini berarti luas nih, ya. Sedangkan user acceptance test yang ada di sini terkait fungsi biasanya, ya, tersanksi fungsi akuntansinya. Gitu. Kalau ini acceptance-nya bisa terjadi juga untuk ngelihat security-nya juga, dia ngelihat performanya juga bisa dinilai seperti itu, ya. Nah ini non fungsional testing. Jadi ini banyak nih. Inilah sebenarnya yang kawan-kawan akan bisa temukan di mana di standar-standar yang tadi framework yang tadi saya bilang tuh. ISO ataupun dari IBM ya ataupun dari standar apa sekarang yang terkenal apa standar apa COBIT misalnya ya COBIT ya itu juga bisa kita inikan ya bisa dimasukkan ke sini ya menjadi salah satu fungsi ya jadi ini cukup banyak ya gitu ini performance testing ya ini ada beberapa item ya. Jadi detailnya nanti bisa dibaca sendiri ya, ada load testing ya, ada stress testing gitu. Ya, gitu. Terus bagaimana melakukan performance testing itu ada prosesnya ya. Identifikasi dulu environment test yang mau ditesnya, lalu performance kriterianya apa saja ya, lalu bikin perencanaannya bagaimana proses ngetesnya kan ada tekniknya ya gitu harus ada schedulingnya dan seterusnya ya terus kadang-kadang kan kita harus ngetes dulu environment-nya kan kita konfigur dulu ya supaya environment-nya cocok dengan keadaan yang kita ingin tes gitu ya baru kita lakukan implementasi desain tesnya gitu ya laksanakan tesnya dan terakhir kita analisis tesnya gitu pekerjaannya seperti itu ya cukup lumayan ya, maksudnya performance test ini kita lakukan cukup langkahnya cukup panjang gitu ya. Nah, ini beberapa parameter-parameter ya. Nah, ini performance testing metric. Ini nanti detailnya ya. Kawan-kawan udah bisa lihat di semua ini tayangan yang saya kasih di sana. Bahkan hitungan-hitungannya ada di tayangan itu ya, gitu. Ini supaya kapan-kapan ya harus ngetes, insya Allah udah bisa gitu karena udah saya kasih tuh semua ilmu di balik tes ini gitu ya. Nah ini biasanya apa nih? Kalau performance ya ada yang dasar-dasar yang selalu kita harus lihat. Pertama apa? Prosesor usage, penggunaan prosesor sebesar apa? Penggunaan memorinya berapa? Ya, disk time-nya gitu. Ya, untuk mengeksekusi itu sibuknya seberapa lama gitu. Lalu kemudian bandwidth-nya pada saat pengiriman data. Ya, ini beberapa metrik dasar. Ya. Kemudian ya ini yang dia otomatis yang kita harus selalu testing ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Ini ilmunya mungkin tersendiri. Namanya analisis kinerja sistem ini namanya, ya. Analisis kinerja sistem ini juga kita harus berhati-hati jangan sampai software yang kita buat untuk menganalisis juga ikut membebani sistem terlalu banyak gitu. Ya, jadi akhirnya sistemnya kelelahan sendiri. Ya, akhirnya ya gimana gitu, ya. Kita mau nguji sistem dengan stressing dengan load, ternyata load-nya habis sendiri oleh siapa? Oleh software testingnya gitu. Makanya kita harus milih aplikasi testing tuh harus berhati-hati ya gitu. Ya, harus sekuat server yang kita punyai ya atau lebih rendah ya untuk menyita resources servernya gitu ya itu memang harus berhati-hati itu susah-susah gampang nyarinya tuh ya gitu ini masih banyak ya parameter yang bisa dimonitor gitu ya ini ada beberapa tools performance test misalnya Load Ninja misalnya Neoload ya misalnya ya ini untuk tes loading ya, untuk load, untuk beban, tes beban ya. Ada Gmeter ya dan seterusnya ya gitu. Nah, ini performance testing. Khusus tentang load lebih detail lagi ini ada di sini. Silakan baca ya. Ini juga. Terus ada lagi
di sini ada stress juga, ya, stressing, gitu, ya, testing, gitu. Lihat, kalau stress ditekan, kalau load dari bawah, gitu. Itu bedanya ya, gitu. Ya, stressing. Kalau load dikasih dari core-nya ya, gitu. Kalau stress dari luar, gitu. Ya. Itu bedanya. Di sini ada bedanya ya, di sini. Ini beberapa metrik stress testing, ya. Measuring scalability dan performance. Terus juga application response, ya. Hit time-nya berapa, ya. Kalau di jaringan itu namanya throughput ya, gitu. Ya. Terus failures-nya. Nah, kalau di dalam stressing mungkin terjadi failures, ya. Koneksi yang gagal, misalnya, ya. Putaran perhitungan yang gagal, misalnya, ya. Hit yang gagal dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada test environment, ya. Test environment dari non fungsional. Gitu. Adalah bagaimana kita melakukan proses tes, ya, dengan keadaan environment yang kita inginkan, gitu, ya. Makanya kita mesti melihat ya, kira-kira apa saja elemen-elemen yang berhubungan dengan software kita yang kita lagi buat atau sistem kita yang lagi buat, ya, dengan lingkungannya gitu, apa saja misalnya, gitu, ya, dengan datanya, dengan database servernya misalnya, ya, dengan front end-nya. Kan kemarin kita sudah belajar apa? Arsitektur web misalnya ya, MVC misalnya. MVC itu kan akan memisahkan antara modelnya, database modelnya dengan apa? Dengan UI-nya kan, dengan view-nya gitu, ya. Jadi itu ya. Dan dengan view-nya juga gitu, database view-nya gitu, ya. Nah, ini juga begitu, ya. Environment yang selanjutnya adalah operating system dari kliennya. Kalau dia pakai browser, browsernya yang kayak gimana, ya, gitu. Dan browsernya ada di mana, di sistem operasi seperti apa, kan beda ya, gitu. Ya, tampilan untuk mobile beda dengan tampilan untuk desktop, misalnya, dan seterusnya. Ya, keadaan networknya dan juga dokumentasi-dokumentasinya yang dibutuhkan, gitu. Ya. Nah, ini kalau test environment adalah kita akan melihat komponen-komponen di luar sistem yang akan bisa mempengaruhi sistem kita. Ini juga satu yang menarik nih. Mungkin boleh juga ya, saran saya juga ya di antara kawan-kawan di sini nanti kalau mau bikin tesis ya. Ini masih jarang nih yang melakukan pengujian tes environment gitu. Ya, non-functional test. Kebanyakan pada bikin fungsional test kan gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ya black box atau white box kan gitu kan, itu fungsional test. Boleh juga nih pendekatannya, nanti Anda bisa membuat suatu sistem, lalu sistem itu kemudian ya untuk melakukan pengetesannya adalah melakukan test environment. Waduh. Itu juga bagus juga itu ya, ide yang bagus gitu. Kalau memang environment-nya memungkinkan ya, kalau tesis mah kamu juga ya, kalian semua juga harus mempertimbangkan ada nggak yang ditesnya gitu. Ya, jangan nanti malah merepotkan karena kita mau coba-coba tapi yang dicoba nggak ada gitu. Itu juga harus kita perhitungkan dari sekarang gitu. Ya, gitu. Nah, itu tes environment. Ya, saya singkat saja, akhirnya selesai di page 120 gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya dari pertemuan ini. Mudah-mudahan ya saya harapkan ya kawan-kawan semua punya pencerahan lah begitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan testing kualitas dari apa yang kita buat ya. Penting itu, sangat penting ya.
Jadi sebenarnya juga ya, ini salah satu kesempatan juga gitu ya. Kita itu kalau mau nguji kualitas, nggak harus kita jadi pembuat juga gitu. Kan kadang-kadang ya seperti yang saya contohkan bahwa misalnya Gunadarma dapat proyek untuk menguji kualitas dari software yang dibuat oleh orang lain gitu. Artinya apa? Kalau kita menguasai SQM, Software Quality Management, atau Software Quality Assurance, ya, kita nanti punya kesempatan juga untuk melakukan proyek-proyek, melakukan pengujian kinerja dari software-software yang dibuat oleh orang lain. Ya, karena biar bagaimana, ya, kalau kamu buat software, kamu yang nguji sendiri, orang nggak percaya. Kamu yang buat kok, kamu yang nguji gitu. Ya, makanya yang perlu biasanya orang akan melakukan pengujian dari orang lain gitu, ya. Jadi gitu kira-kira, ya. Makanya ini juga kue juga bagi kita nih, ya. Kue bagi kita semua. Kalau kita menguasai SQM atau SQA ya, gitu ya. Ya. SQA itu apa? Software Quality Assurance ya. Ya. Itu juga jadi pekerjaan juga, membuka pekerjaan baru kita juga, ya. Ya, kamu bisa merencanakan pengujian, ya, kontrol testing dari suatu software. Bisa merencanakan ya pengukuran kualitas yang lainnya dari suatu software. Ya, jadi begitu kira-kira. Ya. Ya, mudah-mudahan lah artinya apa yang saya sampaikan sekarang ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Jadi gitu kira-kira. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum ditutup nih gitu? Pasti nggak ada ya. Pasti nggak ada. Ya. Haryanto Pak. Kalau ada juga boleh ya. Kalau nggak ada nanti kirim aja email ke saya. Dan jangan lupa itu ya, yang ada di Viklas, tolong diisi forumnya ya. Saya nggak ngasih tugas lah, cuma ngisi forum aja tugasnya ya. Nanti saya akan kasih tugas akhir ya untuk masing-masing orang ini yang ada di sini ya, untuk mengerjakan tugas akhir yang baru saya upload soalnya besok ya, gitu. Nanti silakan cek lagi di mana Viklas Gunadarma tugasnya seperti apa ya. Tugas itu sebagai ujian ya, gitu. Sebagai ujian. Sebenarnya saya pengen supaya ujiannya bermanfaat ya. Ya. Mungkin dari kalian semua ini rencana tugas akhirnya pada mau bikin sesuatu produk atau tidak nih gitu ya. Mungkin kebanyakan akan bikin produk atau melakukan analisis suatu produk ya. Mungkin aja begitu ya. Maksudnya produk TI ya maksudnya. Ya, apakah itu software berbasiskan web atau bukan gitu ya, atau apalah gitu ya gitu. Nah, supaya nanti tugas akhirnya bermanfaat ya. Mungkin nanti akan saya kasih tugas menulis aja ya. Menulis jurnal tapi ya. Ya. Saya kasih waktu 10 hari. Ya. Nanti yang perlu ditulis itu sebenarnya apa yang disebut dengan penelitian tinjauan pustaka. Ya. Kira-kira paham nggak? Penelitian tinjauan pustaka adalah kita akan membaca jurnal-jurnal orang atau tulisan-tulisan penelitian orang ya di conference atau di jurnal ya, kemudian akan kamu simpulkan ya, gitu. Akan kamu simpulkan apa yang kamu baca itu ya, tentu saja untuk topik tertentu ya, topik khusus misalnya ya. Kamu akan mempelajari software pencatat COVID misalnya gitu ya. Nah, sekarang udah berapa orang yang bikin sistem kayak begitu? Di daerah-daerah kan banyak.
Jakarta bikin sendiri, Bogor bikin sendiri, ya. Mereka punya pencatatan masing-masing gitu. Biasanya ada tulisannya tuh, ya, gitu. Cuma kalau yang COVID mah kayaknya nggak sempet orang nulisnya gitu. Ya ini sebagai contoh aja gitu. Biasanya ada orang-orang yang nulis nanti, dari orang-orang yang sudah tulis dengan topik yang sama, kita akan melihat mereka sudah mencapai apa penelitian-penelitian itu. Sehingga nantinya di kesimpulan, ya teman-teman semua ini di sini akan paham. Kira-kira kalau saya mau bikin sistem yang kayak begitu itu, yang perlu saya tambahin adalah ini. Karena yang lain sudah dibikin sama orang gitu. Akhirnya suatu sistem itu semakin lengkap. Ya, gara-gara ada penelitian tinjauan pustaka seperti itu tadi, ya. Jadi ini sebagai tinjauan pendahuluan ya dari kalian terhadap apa yang nanti mau dibuat di tesis, gitu aja lah, ya. Ya, saya akan kasih juga beberapa topik gitu ya. Topik itu boleh diikuti ataupun enggak. Ya kalau kamu udah pada punya topik sendiri, ya lebih baik pakai aja topiknya sendiri gitu. Ya, gitu. Ya. Itu juga saya nggak ini kan, tapi nanti instruksinya ada di sana ya, tapi tidak mengikat lah untuk masalah temanya. Ya. Jadi harapan saya, kan syarat untuk sidang apa sekarang? Sudah ngirim jurnal ya? Iya kan? Nah, siapa tahu kalau ini sudah dibuat, nanti coba kirim, nanti saya kasih juga formatnya ya, format jurnal ya, gitu. Supaya ditulis di dalam laporannya nanti, udah sesuai dengan format itu. Ya, nanti tinggal kirim ke jurnal yang bersangkutan gitu. Ya, jadi udah siap dikirim. Nanti masalah diterima atau enggak, urusan belakangan. Ya, tapi kita udah usaha ngirim. Ya, nanti sebelum dikirim, saya akan nilai. Ya, nilai itu adalah review dari saya. Tulisan ini udah bagus atau belum. Ya, tapi saya nggak akan ngecek pakai Turnitin dulu, nggak akan ngecek apa namanya copy paste kalian gitu ya, gitu. Ya, tapi kalau bisa sih jangan copy paste, kalau bisa bikinlah apa namanya sesuai dengan kata-kata sendiri ya gitu, dirubah-rubahlah sedikit ya, jangan copy paste plek. Nanti kalau saya bilang ini sebenarnya udah bagus tapi ternyata itu bagusnya copy paste, begitu dikirim ke jurnal di sana mereka akan menguji, nanti malu sendiri kitanya gitu ya, gitu ya, karena presentasi similaritas tulisan kita dengan jurnal siapa gitu sangat banyak gitu. Berarti kan itu plagiat itu, gitu. Hati-hati itu, ya, gitu. Nah, jadi mungkin tugasnya itulah, ya. Mudah-mudahan dengan begitu sambil kuliah, sambil bisa apa namanya banyak hal yang bisa tercapai gitu. Salah satunya punya tabungan tulisan gitu, ya, gitu. Mungkin itu aja kali ya, ya. Jadi pesan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, silakan nanti cek lagi Fiklasnya ya, segala macam yang ada di Fiklas nanti dikerjakan saja ya, itu saja mungkin ya, nanti 10 hari dari sekarang saya tunggu tulisannya ya, itu yang akan saya nilai dan nanti sekalian saya review ya, nanti kalau ini bisa dikirim silakan kirim gitu ya, kalau ada ini. Tapi kalau nanti saya bilang ini masih ada major revision, ya maka diperbaiki dulu. Dan setelah itu boleh kirim lagi ke saya, ya sampai nanti ini bisa dikirim gitu ya, dari saya ada approvement, baru nanti silakan kirim kemana aja terserah. Gitu. Ya, jadi gitu kira-kira. Ya mungkin itu saja kali ya. Ya, cukup sekian. Ada pesan lain? Ada yang mau disampaikan? Dari ketua kelas atau apa? Ada pertanyaan gitu misalnya? Ada nggak? Nggak ya? Nggak ada lah, udah pada ngantuk kelihatannya ya. Gitu. Ya. Cukup sekian aja kalau gitu ya. Sampai ketemu kapan-kapan ya. Ditunggu tulisannya ya. Ya.
Nah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Saya Selamat stop malam. sharingnya. Pagi, Pak. Yo, sama-sama. Saya tutup ininya ya. Tapi sebentar, Ya, Pak. sebentar. Foto bersama dulu, Buat laporan ke Pak Hasan, ya. Ya, siap semuanya. Ini ada yang belum ngeluarin videonya nih. Oke. Udah keluar semua ya. Ya. Siap ya? Senyum ya? Oke, makasih banyak ya semuanya. Nah, Terima kasih, Pak. yo. Terima kasih Pak. Terima kasih, Nah, Pak. saya tutup live-nya.